Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatur Rohma dengan NIM 1011910083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tadi kasus yang saya ambil pada mata kuliah MKB, yaitu mengenai penerapan metode PERT atau Project Evaluation Review Technique dalam produksi konveksi seragam sekolah Bapak Manan. Saya juga beranggotakan Alfiania, Diana Yunur Oktaviani, Dwi Reza Safira, dan juga Rina Hana. Nah, penulisan ini dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang makin menurun diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dampak COVID sangat mengganggu keadaan ekonomi di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan negara Indonesia ini. Para pelaku industri konveksi baju atau seragam sekolah batik banyak sekali yang mengalami kerugian dan tidak bisa berkembang selama masa pandemi ini yang berakhir dan kebangkrutan. Karena para pelaku usaha konveksi harus menurunkan jumlah produksi barang atau jasa, pengurangan jam kerja karyawan, serta saluran penjualan atau pemasaran. Namun, setelah pandemi ini usai dan pemerintah mengeluarkan surat untuk memperbolehkan sekolah tatap muka kembali, perlahan usaha konveksi ini mulai hidup kembali. Hal tersebut menyebabkan permintaan konveksi baju seragam batik meningkat. Oleh karena itu, proses penjadwalan produksi merupakan hal yang penting, karena keberhasilan dan kegagalan proses produksi disebabkan oleh perencanaan jadwal yang tidak matang, sehingga produktivitas menjadi tidak efisien. Nah, dari permasalahan tersebut, metode kuantitatif bisnis digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode PERT dalam menyusun jadwal produksi tersebut. Percepatan durasi pada pengerjaan kegiatan yang ada pada jalur kritis dilakukan untuk memaksimalkan produktivitas dan peluang penggunaan software QM. Nah, di sini terdapat latar belakang, yaitu pakaian merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Meningkatnya populasi mempengaruhi jumlah kebutuhan akan pakaian yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Seiring berkembangnya zaman, pakaian tidak hanya digunakan sebagai pelindung tubuh, tetapi juga digunakan sebagai simbol status sosial di masyarakat. Hal ini kemudian menuntut masyarakat untuk terus memperbarui cara berpakaian dalam mengikuti tren masa kini. Nah, berikut tadi yaitu sebagian dari latar belakang dari penelitian ini. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini terdapat 5 rumusan masalah yang berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang dapat ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana diagram jaring kerja untuk proyek tersebut. Yang kedua, bagaimana jalur atau kegiatan kritis pada proyek tersebut. Dan yang ketiga, berapa hari yang dibutuhkan konveksi Bapak Manan untuk memenuhi pesanan. Dan yang keempat, berapakah expectation durasi untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dan yang terakhir yaitu berapakah peluang yang dapat diselesaikan di proyek tersebut dalam jangka waktu 14 hari. Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang dan juga rumusan masalah. Penelitian ini adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan menggunakan PERT dalam penyusunan jadwal melalui software QM. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk menyelesaikan kasus di atas, kami menggunakan metode PERT yang bertujuan untuk memprediksi durasi suatu proyek dan menghitung kemungkinan yang terjadi. Data diperoleh dari hasil wawancara dan pengambilan dokumentasi. Data yang diperoleh dari Bapak Manan sebagai berikut, yaitu kegiatan A menyiapkan bahan, B memotong kain sesuai pola dan ukuran, sampai yang terakhir H pengiriman seragam. Nah, ini ada pengolahan data. Berikut data-datanya. Dan ada pembahasan. Pembahasan ini mencakup langkah penyelesaian menggunakan software QM untuk penyelesaian kasus di atas. Nah, ini merupakan langkah-langkah menggunakan software QM-nya. Selanjutnya, hasilnya yaitu hasil output dari kasus proyek di atas diperoleh diagram jaringan kerja AON sesuai dengan informasi pada tabel di atas, yaitu urutan logis pengerjaan kegiatan proyek tersebut. Dalam proyek tersebut, kegiatan A dan D adalah yang dikerjakan pertama, sedangkan H adalah kegiatan yang terakhir dikerjakan. Nah, garis yang berwarna merah adalah jalur kritis yang bernilai 0, yaitu jalur B, C, D, E, G, H sampai dengan 12 hari. Pada tabel di bawah juga jalur kritis diperoleh dari hasil slack, yang merupakan jumlah waktu tunda aktivitas atau waktu kelonggaran. Nah, berikut juga hasil dari QM tersebut. Ini juga ada peluang penyelesaian proyek dalam 14 hari. Dilihat dari aktivitas kritis, kemudian expect duration dan variance. Nah, ini untuk menentukan faktor distribusi normal standar deviasi lintas kritis sebagai berikut rumusnya dan juga
penerapan perhitungannya. Nah, kesimpulan dan saran yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Produktivitas tenaga kerja pada usaha konveksi Bapak Mana di Gresik ini cukup baik dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan dan juga pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2 minggu dapat memproduksi 24 piece. Nah, yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dalam melakukan proses produksi adalah yang berasal dari kondisi pekerjaan di antara latar belakang dan pendidikan, pelatihan, motivasi, disiplin, dan tanggung jawab yang cukup baik. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.